A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Mudah-mudahan jamaah yang ada di rumah dalam keadaan sehat ya. Dan mudah-mudahan yang lagi sakit diberikan kesembuhan. Yang lagi gak punya duit didatangkan rezeki yang mendadak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan selebihnya terima kasih banyak juga ya. Hari ini kita mau ngucapin terima kasih kepada Ibu Iriana Jokowi yang selalu setia menyaksikan Islam Itu Indah. Di Masya Allah luar biasa. Kalau Ibu Iriana Jokowi nonton, Ibu negara nonton, Bapak negara kita pasti Pak nonton Presiden juga, Masya Allah. pasti nonton juga. Nah nih buat jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah nih, Masya Allah ya. Bicara masalah tentang kehidupan di dunia ini, dari 100% orang yang kita kenal, nggak mungkin semuanya suka. Iya. Ada aja yang nggak suka. Betul. Ya, bahkan Rasulullah SAW pun ya, orang yang paling hebat di dunia ini masih ada juga orang yang nggak suka. Nah apalagi nih ya kalau kita ketemu yang namanya orang ya. Ya, ada yang kita lagi dapat ujian, justru dia kayaknya bahagia banget. Kita lagi susah bukannya bantu, malah nyinyirin kita. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah hari ini kita bahas, mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya. Dengan tema yang luar biasa, jangan tertawa di atas penderitaan orang. Nauzubillah. Kayaknya Apa tuh? yang dilakukan Mas Fadli ini, Habib, Baik. ketertawa di atas penderitaan orang. Enggak lah. Kau lihat suara saya lagi serak, dia paksain perlihatkan suaranya. Saya tuh mengcover Ustadz. Ya sekarang gini aja deh, Ustadz Maulana karena yang udah menyinggung saya coba tanya dulu. Bener nggak Ustadz nih ya, buat orang ya yang selalu bahagia di atas penderitaan orang lain, maka Allah ini akan menimpakan musibah yang sama kepada orang tersebut. Kalau saya nggak gitu. Ya itu apakah seperti itu Ustadz Maulana? Saya coba Apa? jujur, Iya. bener kan? Apaan? Bener perasaan saya kan? Enggak. Saya bilang dalam hati saya, Ustadz kebanyakan off air gitu. Saya cuma ngomong gitu doang kan saya biar dapat off air juga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita hari ini. Tepatnya 97 hari lagi menuju bulan suci Ramadan. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Amin. Karena hari ini tanggal 23 Jumadil Awal 1443 Hijriah. 97 lagi menuju bulan suci Ramadan. Terima kasih banyak buat semuanya pencinta Islam Itu Indah. Dan satu hal buat kita. Tema hari ini betul-betul banyak kejadian. Kenapa? Karena tertawa di atas penderitaan orang lain. Maka hati-hati, janganlah engkau menampakkan kegembiraan karena musibah yang menimpa saudaramu. Karena jikalau demikian, engkau menampakkan kegembiraan di atas musibah saudaramu, maka Allah akan merahmatinya orang yang dikena itu, sedangkan dirimu akan mendapatkan musibah yang dirasakan oleh saudaramu. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kalau mau tahu Mas Fadli jujur atau tidak, apakah dia menampakkan kegembiraan di atas suara saya yang lagi serak, kita lihat besok apakah dia suaranya serak atau tidak. Nah, mohon maaf, ternyata memperlihatkan kegembiraan di atas penderitaan orang itu bisa jadi merendahkan orang lain. Rasain. Coba. Rasain. Lagian off air nggak ngajak sih. Coba kameranya zoom ke saya dong mukanya. Satu, tiga. Rasain. Lain kali. Kalau off air ngajak dong. Biar bagi-bagi suaranya jadi nggak habis. Gak gitu masalahnya. Padahal seorang mukmin diajarkan untuk saling menjaga kehormatan, menjaga perasaan,
Sekali lagi, jagalah perasaan saudaramu. Sesama muslim harusnya, apa itu? Muslim itu haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatannya. Maka kita tidak boleh menyakiti tubuhnya, melukai perasaannya, dan mengambil haknya. Jadi kalau kita tertawa di atas penderitaan saudara, tertawa ketika orang berduka, orang lagi musibah, engkau tertawain, selamat ya engkau sudah COVID. Apa ini? Orang COVID itu kan sedih, kenapa kau tertawakan? Dan sebagainya. Tolong jangan engkau tertawa di atas penderitaan orang. Karena kenapa? Engkau sudah merusak perasaannya. Ingat, memperlihatkan keburukan itu merupakan kesombongan. Tertawa di atas penderitaan orang, kesombongan termasuk juga sifat kemunafikan. Iya. Kenapa sih harus lirik saya terus? Dari tadi orang saya juga udah baik hati. Saya ingetin ya kan. Saya kan harus bantu semangat. Suaranya lagi semangat. Ya Allah ya Robbi. Kita lagi, dia mau perlihatkan Habib. Ada aja. Ini kita lanjut lagi nih ya. Ini bicara masalah keseharian kita Mas ini. Dalam Islam ya. Memang kadang-kadang gitu yang namanya manusia itu kita nggak tahu siapa teman siapa lawan. Kita berharap semua teman kita itu baik. Ternyata memang ada yang dikatakan bahwa ada beberapa orang itu yang senang banget ngeliat kita jatuh. Atau istilahnya ibarat musuh dalam selimut. Nah ini pertanyaannya guru kita mohon izin Habib Nabil ya. Baik, ini apakah di dalam Islam bisa dikatakan orang-orang nih yang bahagia melihat kita jatuh ya. Bisa dikatakan atau dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang munafik. Yang berbahaya bagi kehidupan kita. Mohon izin penjelasannya Bib. Tafadhol Bib. Baik. Izin Ustadz Maulana, izin Ustadz Syam. Para pemirsa ya, Islam itu indah dimanapun berada. Kalau kita melihat Ustadz Maulana itu selalu bahagia, ya, selalu senang. Jadi saya ikut senyum juga. Alhamdulillah pagi-pagi ya. Alhamdulillah. Baik hadirin wal hadirat, ya tadi dikatakan ada orang ya mungkin dia adalah teman kita, mungkin kenalan kita dan sebagainya yang kalau misalnya melihat kita dalam keadaan susah dan sebagainya lalu kemudian dia merasa senang ya. Apa itu ciri dari sifat munafik? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satunya misalnya di surah An-Nisa ayat 141. Kata Allah Subhanahu wa taala ini bicara sifat orang munafik. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang beriman itu menang di dalam peperangan melawan orang-orang musyrik, orang-orang munafik itu langsung datang kepada orang-orang yang beriman lalu berkata alam nakum ma'akum ya. Bukankah kami ini bersama kalian berperang juga gitu ya. Padahal dia enggak berperang ya. Tapi dia merasa bahwa dia ikut lalu kemudian dia minta bagian ya. Ketika kemudian orang yang musyrik yang menang ketika di dalam peperangan, mereka ketemu lagi sama orang musyrik. Lalu mereka berkata, ya alam nastahwid alaikum wa namna'kum minal mu'minin. Bukankah kami yang sudah memperingatkan kalian? Kalau bahasa kita, kami yang sudah ngasih tahu kelemahan mereka. Ya kami juga berpihak sama kamu. Jadi artinya Mas Fadli orang munafik itu selalu mencari hal-hal yang baik dari keburukan orang lain. Keuntungan. Ya, nah itu ya. Tapi pertanyaannya ya saudara sekalian, ya tahu nggak kita apa sebetulnya munafik itu asal katanya? Ya para ahli bahasa Arab menyatakan munafik itu dari nifku. Ya, kenapa disebut nifku? Ada satu binatang di padang pasir di Jazirah Arab itu namanya jarbu, ya yarbu atau jarbu. Jarbu itu tikus padang pasir. Dia kalau misalnya bikin rumah itu selalu minimal 2 lubang. Ya. Jadi dia nanti bisa keluar dari sana, keluar dari sini, lalu dia tutup dengan tanah yang sehingga orang ngelihat nggak ada lubang, padahal tempat dia keluar. Jadi sifat nafaqah itu adalah seperti itu. Ya, sifat nifak itu selalu dia berusaha untuk mencari keuntungan di balik kerugian orang. Jadi dia bisa keluar sana, bisa keluar sini, ya seperti tikus padang pasir itu. Pertanyaannya adalah apakah di masa Rasul SAW terjadi seperti itu? Ada ya anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Ada suatu peristiwa ya ketika ada seorang tokoh di Madinah munafik. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia dalam satu peperangan kemudian terus dia dibalik layar gitu ya, artinya dengan bersama orang munafik bilang katanya kita tidak akan kasih dana lagi sama Nabi Muhammad SAW ya. La tunfiqu ya alaman inda Rasulillahi hatta yanfadu. Jangan dikasih uang supaya dia miskin Nabi Muhammad sama pasukannya itu. Lalu kemudian kalau misalnya kami sampai ke Madinah la irja'na ilal Madinah la yukhrijannal a'azzu minal adal. Nanti sampai ke Madinah orang yang mulia akan mengusir orang yang hina.
maksudnya Nabi Muhammad. Lalu kemudian ada seorang sahabat namanya Zaid bin Arqam yang nyampaikan itu sama baginda Rasul SAW. Lalu kemudian turun surah Al-Munafikun yang menegur sifat seperti itu. Jauhi kita dari sifat seperti itu. Jangan bergembira atas keburukan orang lain dan jangan kita kemudian merasa tidak suka dengan kebaikan orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan kasiran. Makasih banyak Habib atas penjelasannya. Masya Allah adem banget hati kita dengerin suara Habib Nabil nih. Amin, Masya Allah amin, ya. amin, Iya senang banget. Nah sekarang nih buat jamaah Islam Tidak yang ada di rumah nih Ustadz Maulana. Ada video nih. Ada video yang menarik untuk kita lihat ya. Mudah-mudahan bisa jadi ibrah buat kita. Ini ada video tentang tidak mau menerima uang karena direkam dan ditertawakan. Ini dia tayangannya nih. Viral video orang berkostum boneka enggan dikasih duit karena yang memberi sambil direkam dan tertawa-tawa. Baru-baru ini viral video seseorang yang berkostum boneka enggan menerima uang karena yang memberi sambil merekam dan tertawa-tawa. Video yang berdurasi singkat ini menunjukkan pada awalnya si perekam video ini dan teman-temannya yang berada di dalam mobil memanggil dan hendak memberi uang Rp2.000 ke orang berkostum boneka yang berada di pinggir jalan. Namun, setelah didatangin oleh orang yang berkostum boneka tersebut, ia langsung menghindar karena orang yang mau memberi ini merekam dirinya dan sambil tertawa-tawa. Dan video ini pun langsung viral begitu saja. Dan tentu saja si perekam video ini beserta teman-temannya habis diberi komentar pedas oleh para netizen. Iya ini juga kita ya, kalau kita menyikapi video tadi, ini kita juga nggak bisa langsung menjudge siapa yang salah gitu ya. Wallahu a'lam, mungkin kita juga nggak tahu perekam ini mungkin tertawa karena melihat bonekanya lucu atau tingkahnya lucu. Jadi dia tertawa, bahagia gitu ya. Dan juga pelajaran buat kita apabila kita mau memberikan kepada orang juga, itu berikanlah dengan ikhlas. Gak perlulah kita memberikan dengan sesuatu yang harus direkam ya. Terus juga sampai tertawa-tawa, jadi nanti salah pengertian juga buat orang. Dan ada pertanyaan lagi nih, emang apakah benar ya apabila seseorang yang mudah bahagia bahkan tertawa di atas penderitaan orang lain ini menjadi tanda bahwa Allah ini sudah mematikan hati orang tersebut. Nauzubillah min zalik. Nah coba kita minta penjelasannya dari guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Tabe guru-guru. Suara nggak serak kan? Alhamdulillah. Ya, silakan. Habib Nabil, Ustadz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Maka subhanallah, belajar daripada video tadi, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Wallahu ghaniyyun halim. Ucapan yang mengangkat derajat orang lain, ucapan yang memuliakan orang lain, tidak menjatuhkan derajat orang lain, dan permohonan maaf atau pemberian maaf itu jauh lebih baik dibandingkan sedekah tapi menjatuhkan derajat orang lain. Maka subhanallah, kita belajar untuk bersedekah bukan hanya dengan materi, tapi kita bersedekah dengan bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Maka baginda Nabi SAW mengingatkan, la yu'minu ahadukum, belum disebut beriman seseorang, belum sempurna iman seseorang sampai dia mencintai orang lain seperti dia mencintai diri mereka sendiri. Maka jikalau dikatakan apakah senang melihat orang susah adalah penyakit hati, maka sungguh betul. Bahkan bisa jadi ini adalah sesuatu yang mana mereka tidak bisa digolongkan sempurna imannya. Sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Karena sesungguhnya orang yang sehat imannya, sehat hatinya, mereka yang benar-benar beriman, mereka saling membantu satu dengan yang lainnya.
Kalau saling membantu berarti kita senang melihat orang lain senang dan susah melihat orang lain susah. Kalau ada yang senang melihat orang lain susah, sudah jelas bahwasanya ada yang masalah dengan hatinya. Maka baginda Nabi SAW mengingatkan pula, di dalam diri manusia ada segumpal daging, segumpal darah. Kalau ini bagus maka baguslah seluruhnya. Tapi kalau ini buruk maka buruklah seluruhnya. Menurut juga psikologi, subhanallah, bahwa orang yang senang melihat orang susah itu sebenarnya mereka bukan sebenarnya gangguan kejiwaan, tidak sampai gangguan kejiwaan. Tapi kalau sudah menciptakan kesusahan bagi orang lain dan mereka tertawa di atas derita orang lain, ini bisa jadi dekat daripada orang yang sangat dekat dengan psikopat. Subhanallah, bahaya banget nih. Karena dia senang melihat orang lain susah sehingga nanti akan berbahaya pada akhirnya di mana mereka yang menciptakan kesusahan bagi orang lain. Contoh misalnya ngeprank orang untuk sengaja memang menyusahkan orang lain agar dia bisa tertawa. Berarti ini ada penyakit di dalam dirinya. Bukan hanya penyakit hati tapi ada juga penyakit kejiwaan di dalam dirinya. Pernahkah kita melihat satu acara, lalu misalnya dalam acara ini mereka saling membuli. Lalu kita tertawa melihat orang yang dibuli. Subhanallah, kira-kira apakah itu sesuatu yang baik? Apakah itu adalah hati kita sehat? Mungkin saja hati kita sedang sakit. Bahkan lebih berbahaya lagi ketika Allah sudah membuat hatinya mati. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Bahkan lebih keras daripada batu. Kata Al-Quran, kalau batu masih bisa mengalir di sela-selanya air. Tapi kalau hati yang mengeras, hati yang mati, subhanallah, tidak mampu lagi untuk melihat kebaikan. Termasuk diantaranya susah untuk senang melihat orang lain senang. Na'udzubillah min zalik. Jadi banyak hal ya, salah satunya benar juga itu membuat hati kita jadi mati. Hati kita mati, hati keras. Nah Ustadz Maulana katanya ada dua hal nih Ustadz nih. Katanya dua hal penting kalau kita tidak bisa menghilangkan sifat ini. Dan orang ini akan selalu tertawa atau bahagia di atas penderitaan orang lain. Apa dua hal tersebut Ustaz? Benar gini. Pokoknya kalau udah ada yang dua ini pasti akan ribut terus. Maksudnya istri Dan dua? tidak, Atau janda beranak dua? Atau gimana ceritanya nih Ustaz? Yang jelas dong Ustaz Maulana kalau ngomong. Dasar aja. Bukan itu maksudnya. Ya Allah ngambek gitu dong. Ih sensitif banget sih hari ini. Ya udah deh jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Kita selesain dulu ngambeknya Ustadz Maulana. Saya mau bawain teh dulu ya. Yang di rumah tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Bukan itu maksud saya. Bukan itu.